Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Namun, terkadang seseorang dapat terlupa atau terhalang dalam melaksanakan sholat pada waktu yang telah ditentukan. Banyak orang mungkin pernah mengalami kejadian di mana mereka melewatkan waktu sholat karena berbagai hal, seperti terlambat bangun tidur, sibuk bekerja, atau terjebak dalam kemacetan. Namun, sebagai seorang muslim, menjaga kewajiban sholat tetap harus dilakukan meskipun terlewat waktu pelaksanaannya. Lantas, bagaimana cara mengkodoknya? Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sejak disyariatkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam sehari seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 kali. Kewajiban yang mengikat setiap individu ini tidak bisa diwakilkan ataupun ditinggalkan. Bagi yang telah meninggalkan sholat, maka syariat Islam menuntut orang tersebut untuk melaksanakan qada sholat. Sahabat yang berbahagia, sebelum menjelaskan bagaimana tata cara mengqada sholat, terlebih dahulu kita harus tahu dulu tentang apa itu qada. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaj ala Madhabi Imam Asy-Syafi'i menjelaskan qada sholat sebagai berikut. Ialah artinya, adapun qada dalam sholat ialah melaksanakan sholat sesudah habisnya waktu atau sesudah waktu yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan 1 rakaat atau lebih. Kondisi sebaliknya disebut ada. Itu lawan kata dari qada. Ini dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaj ala Madhabi Imam Asy-Syafi'i, cetakan Surabaya, Al-Fitrah 2000 juz 1 halaman 110. Dari keterangan tersebut bisa kita simpulkan bahwa jika sholat dilaksanakan di dalam waktunya disebut sebagai ada, dan jika dilaksanakan di luar waktunya maka itu disebut qada. Menurut Al-Khin dan Al-Baghawi ada 2 macam qada, yakni mayoritas ulama sepakat bahwa seseorang yang meninggalkan sholat dituntut untuk mengqadanya. Ia meninggalkannya secara sengaja ataupun tidak. Perbedaannya adalah jika ia meninggalkan sholat karena uzur, baik lupa ataupun tidur, maka ia tidak berdosa juga tak wajib segera mengqadanya. Sedangkan bagi yang meninggalkannya dengan sengaja, maka ia terkena dosa dan dituntut segera mengqadanya. Dengan demikian, lupa ataupun sengaja, sholat yang kita tinggalkan harus diqada. Tidak ada cara khusus untuk mengganti sholat yang terlewat itu kecuali wajib sesegera mungkin mulai melaksanakannya untuk sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur. Dan boleh ditunda jika lantaran lupa, tertidur, atau udzur lainnya. Jumlah rakaat serta gerakan-gerakannya sama seperti sholat yang ditinggalkan. Hal ini senada dengan dalil hadis riwayat Bukhari nomor 572. Man nama an sholatin aonis yaha falyusolliha idza dzakaraha la kifaratalaha illa dzalika. Barang siapa meninggalkan sholat karena tertidur atau lupa, maka laksanakanlah sholat saat ia ingat. Tidak ada denda baginya kecuali hal tersebut. Sahabat yang berbahagia, adapun tata cara mengqada sholat menurut Al-Qadhi Husain, Imam Al-Baghawi, Al-Mutawalli, dan ulama lainnya. Pertama, pendapat Al-Ashah atau yang dinilai lebih sahih menyatakan yang menjadi standar dalam membaca keras ataupun lirih dalam sholat qada adalah waktu qadanya. Bila waktu qadanya malam hari, maka bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat tetap dibaca secara keras, meskipun sholatnya adalah sholat duhur dan asar yang asalnya disunahkan secara lirih. Sebaliknya, bila waktu qadanya siang hari, maka bacaan-bacaan tersebut dilakukan secara lirih, meskipun sholatnya adalah sholat maghrib, isya, dan subuh. Kedua, pendapat Muqabilul Ashah yang juga dinilai sebagai pendapat yang sahih menyatakan yang menjadi standar adalah waktu asal sholat tersebut. Bila sholat itu adalah duhur dan asar,
maka bacaan-bacaan tersebut tetap dibaca lirih meskipun diqodho pada waktu malam hari. Dan bila sholatnya adalah maghrib, isya dan subuh, maka bacaan-bacaan tersebut tetap dibaca keras meskipun diqodho pada waktu siang hari. Nah, secara lengkap Imam An-Nawawi menjelaskan, adapun sholat faidah atau yang keluar dari waktunya, maka pertama, bila orang mengqodho sholat malam, maghrib, isya, demikian pula subuh, meskipun sebenarnya waktunya adalah pagi di waktu malam, maka ia sunnah membaca dengan bacaan keras tanpa perbedaan pendapat di antara ulama. Kedua, bila ia mengqodho sholat siang di waktu siang, maka ia sunnah membaca dengan bacaan lirih tanpa perbedaan pendapat di antara ulama. Namun, ketiga, bila ia mengqodho sholat siang di waktu malam atau mengqodho sholat malam di waktu siang, maka terdapat dua pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah yang dihikayatkan oleh Al-Qadhi Husain, Imam Al-Baghawi, dan Imam Al-Mutawalli dan lainnya. Pendapat Al-Asoh atau yang paling sahih menyatakan pertimbangannya dengan mengacu pada waktu qodho terkait lirih dan kerasnya. Pendapat ini dinilai sahih oleh Imam Al-Baghawi, Imam Al-Mutawalli, dan Imam Ar-Rafi'i. Adapun kedua pendapat kedua menyatakan pertimbangannya dengan mengacu pada waktu yang terlewatkan atau waktu asalnya. Pendapat ini dipastikan oleh penulis kitab Al-Hawi, yaitu Imam Al-Mawardi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, juz 3 halaman 390. Sahabat yang berbahagia, jadi kesimpulannya untuk sholat qodho terkait bacaannya apakah keras ataupun lirih terdapat dua pendapat. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengambil standar waktu qodhonya. Meskipun sholat duhur atau asar bila qodhonya dilakukan di malam hari, maka sunnahnya adalah dengan suara keras. Pendapat ini lebih kuat di lingkungan ulama Syafi'iyah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.